warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Husni Tamrin SKMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, dan juga terima kasih pada teman-teman. Sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Proboningrum dengan NIM 2024-11330 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuri Febianti, NIM 2024-11323. Perkenalkan, nama saya Pramestia Bintang Claudia dengan NIM 2024-11456. Baik, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai merancang pesan bisnis untuk media digital dan sosial. Media digital sendiri yaitu alat yang berbasis teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menjalin komunikasi, dan juga membangun hubungan dalam bisnis. Tentunya dengan adanya media digital tersebut, tentunya sangat memudahkan untuk karyawan, pelanggan, maupun mitra kerja untuk mendapatkan informasi yang lebih penting. Sedangkan media sosial sendiri yaitu ada platform atau situs web yang digunakan untuk kita berinteraksi secara langsung dengan sesama teman ataupun rekan kerja. Karakteristik dari media digital sendiri yaitu ada 5. Yang pertama adalah interaktif. Interaktif di sini adalah maksudnya kita bisa berinteraksi langsung dengan konten seperti share, live, dan juga polling. Yang kedua adalah mudah diakses. Tentunya media digital sangat bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja selama kita terhubung dengan internet. Yang ketiga adalah konten multimedia. Media digital sangat mendukung berbagai jenis konten. Yang keempat adalah distribusi cepat. Media digital dapat disebarkan secara instan dalam waktu yang singkat. Yang kelima adalah personalisasi konten. Media digital menyesuaikan konten berdasarkan minat, lokasi, maupun riwayat. Berikutnya adalah karakteristik dan juga jenis media sosial. Karakteristik media sosial yang pertama adalah participation dan engagement. Media sosial sangat aktif dalam membuat dan juga berbagai konten. Yang kedua adalah openness, maksudnya di sini adalah terbuka dan juga sangat mudah diakses di mana saja dan tentunya kapan saja. Yang ketiga adalah conversation atau bisa disebut juga komunikasi dua arah. Tentunya di media sosial sangat berhubungan langsung ya dengan teman sendiri tanpa adanya pihak campur lain. Yang keempat adalah community atau komunitas. Media sosial sangat mendukung adanya terbentuk kelompok berdasarkan minat. Contohnya itu sekarang banyak banget ya di WA maupun Instagram yang ada saluran web komunitas. Yang kelima adalah connectedness atau menghubungkan orang dan juga komunikasi secara luas. Berikutnya adalah jenis media sosial. Yang pertama adalah layanan blog. Layanan blog sendiri itu tempat menulis dan juga membagikan artikel panjang. Contohnya itu blogger ya. Yang berikutnya adalah layanan jejaring sosial. Tentunya ini menghubungkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung seperti Facebook, Instagram, dan yang lain. Yang ketiga adalah layanan blog mikro. Layanan blog mikro dapat berbagi pesan singkat seperti X atau Twitter ya. Dan juga berikutnya adalah layanan berbagi media. Media sosial sangat bisa untuk mengunggah dan juga berbagi foto, video maupun audio. Contohnya yaitu adalah YouTube, IG, dan juga TikTok. Yang terakhir adalah layanan kolaborasi. Media sosial sangat mendukung untuk bekerja sama secara online. Contohnya adalah Google Docs, Teams, Zoom, dan juga yang lainnya. Tentunya ada pilihan media digital sosial. Yang pertama ada email, pesan bisnis, podcast, video online, website, platform sosial, dan juga blog. Dalam membuat pesan email, kita tentunya akan
membutuhkan tips yang efektif. Yang pertama yaitu ada perencanaan pesan email. Tentunya kita sangat untuk memastikan setiap pesan email yang Anda kirim diperlukan. Yang kedua, mempertimbangkan saluran lain yang mungkin lebih efektif daripada email. Yang ketiga, jangan mengirim email kepada siapapun yang tidak perlu melihat pesan email tersebut. Yang keempat, mengikuti kebijakan email perusahaan dan juga memahami batasannya. Yang kelima adalah luangkan waktu untuk merencanakan isi dan cara penyampaian meskipun singkat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu menulis pesan. Perlu diingat, menulis pesan bisnis itu lebih formal dibanding pesan email pribadi. Sebelum itu, ketahui bahwa email memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen bisnis lainnya. Perhatikan kualitas termasuk tata bahasa ejaan dan tanda baca. Buat bisnis, subjek yang informatif dan jelas menggunakan tujuan pesan. Yang selanjutnya yaitu gunakan kata-kata menarik dari body subjek untuk menarik perhatian audiens. Yang terakhir, gunakan beberapa kata pertama di badan email untuk menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan pesan email. Yang pertama, periksa terlebih dahulu dengan cermat untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, jaga tata letak pesan tetap sederhana dan bersih, terutama untuk penerima yang menggunakan ponsel. Yang selanjutnya yaitu sertakan tanda tangan email untuk memberikan informasi kotak. Yang terakhir, periksa kembali daftar penerimaan sebelum mengirim. Selanjutnya yaitu pesan bisnis. Pesan bisnis yaitu serangkaian komunikasi yang digunakan oleh bisnis untuk menyampaikan informasi, ide, atau instruksi kepada pelanggan dengan tujuan tertentu dalam bisnis konteks. Nah, pesan bisnis ini itu lebih cocok pesan langsung, lebih cocok langsung dan cepat. Jadi sering digunakan perusahaan sehari-hari, contohnya kayak WhatsApp. Yang selanjutnya yaitu podcast. Podcasting adalah proses rekaman file audio atau video dan mendistribusikannya secara online. Untuk podcast video yaitu contohnya kayak Nadia Omara. Nah, Nadia Omara itu kan menjelaskan tentang horor ya. Untuk bisnis itu kayak suara berkelas, dan audio itu biasanya kayak yang di radio, terus Spotify. Website ini kumpulan halaman web yang saling berhubungan dan diakses melalui internet. Nah, halaman-halaman ini biasanya berupa informasi yang disusun secara struktur. Website ini keserbangunan situs web bisa menjadi keuntungan karena satu kehadiran web dapat melayani banyak tujuan untuk banyak audiens. Nah, agar situs web perlu menyediakan jalur yang jelas bagi setiap jenis pengunjung untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Nah, desainer situs web ini menggunakan istilah arsitektur informasi untuk menggambarkan struktur dan alur navigasi semua bagi situs web. Yang selanjutnya yaitu blog. Blog adalah salah satu bentuk platform digital yang sangat populer saat ini. Blog itu yaitu situs web yang berisi informasi, ide, pengalaman yang diperbarui secara rutin.
Manfaat blog sendiri yaitu satu, sebagai media informasi. Nah, biasanya blog ini berupa informasi perusahaan yang terbaru. Yang kedua yaitu membangun personal branding. Yang terakhir mendukung strategi pemasaran. Nah, blog ini kan sering digunakan ya, kayak terupload gitu loh. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pemasaran. Yang selanjutnya yaitu platform sosial. Jenis platform digital yang pertama merupakan platform yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Platform sosial media ini berisikan informasi-informasi pribadi, opini, topik terhangat yang diunggah oleh seseorang yang disebarluaskan dan memiliki fungsi untuk berkomunikasi antara individu agar membangun relasi yang bermanfaat. Nah, platform sosial ini tuh contohnya kayak Instagram, Twitter, Facebook. Yang terakhir yaitu video online. Video online ini yaitu video digital yang mendistribusikannya melalui internet. Banyak autor media digital bersifat visual, mulai dari streaming film dan layar televisi seperti Netflix hingga simulator bedah relatif visual yang digunakan di infrastruktur medis. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada metode komposisi untuk media digital dan media sosial. Yang pertama ada percakapan. Komunikasi digital dilakukan melalui tulisan dan seringkali berfungsi seperti percakapan langsung. Yang kedua ada komentar dan kritik, yaitu memberikan orang untuk menyampaikan pendapat dan memberikan umpan balik pada situs e-commerce. Yang selanjutnya ada orientasi, yaitu membantu orang untuk mengenal topik yang tidak dikenal. Yang selanjutnya ada ringkasan, yaitu tinjauan yang mengingatkan pembaca tentang poin penting yang baru saja mereka baca. Yang selanjutnya ada bahan referensi. Bahan referensi merupakan akses ke berbagai materi referensi, angka atau data yang biasanya dicari. Yang selanjutnya ada narasi, yaitu teknik bercerita yang paling efektif dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya ada teaser, yaitu menyembunyikan info penting untuk menarik pembaca. Yang selanjutnya ada pembaruan status dan pemahaman. Pembaruan status dan pengumuman. Pembaruan status dan pengumuman merupakan cara yang bagus untuk memberitahu pengikut tentang perusahaan beserta produknya. Yang selanjutnya ada tutorial dan tanya jawab umum. Merupakan cara yang bagus untuk membantu pemangku kepentingan atau stakeholder dalam membangun reputasi sebagai seorang ahli. Yang selanjutnya yaitu menggunakan emoticon dan emoji secara efektif. Yang pertama, kenali audiens dan situasinya dengan mempelajari nada komunikasi di organisasi sebelum menggunakan emoji. Yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan emoticon atau emoji. Penggunaan emoticon atau emoji yang terlalu sering terlihat tidak profesional. Yang ketiga, ikuti arahan orang yang memiliki posisi lebih tinggi. Misalnya, jika manajer Anda tidak menggunakan emoji atau emoticon, maka Anda jangan menggunakan emoji. Yang keempat, ingatlah bahwa penggunaan emoji itu sendiri mengirimkan sebuah pesan. Misalnya, Anda seorang manajer dan staf Anda bingung ketika harus bersikap dengan Anda, maka penggunaan emoji bisa digunakan untuk agar terlihat lebih santai. Yang kelima, hindari emoticon atau emoji dalam berkomunikasi dengan audiens eksternal, kecuali Anda memiliki hubungan kerja
yang makan dengan pihak lain. Yang keenam, jangan pernah menggunakan emoji untuk berkomunikasi paling formal, seperti rencana bisnis, proposal pemasaran, dan kontrak kerja. Yang ketujuh, untuk menghindari kesalahpahaman arti emoji, gunakan simbol-simbol umum untuk berkomunikasi. Yang kedelapan, selalu menghindari bentuk emoji yang kasar. Selanjutnya, yaitu studi kasus. Influencer yang bekerja sama dengan sebuah brand fashion terlibat skandal menyebabkan backlash terhadap brand tersebut. Bagaimana brand harus merespon? Yang pertama, segera mengeluarkan pernyataan resmi. Perusahaan harus segera merilis pernyataan resmi dan transparan serta jelas untuk menunjukkan bahwa brand tersebut mengambil dampak. Yang kedua, ada evaluasi kerjasama. Jika influencer terlibat dalam skandal yang merugikan perusahaan sendiri harus mempertimbangkan untuk memutus kerjasama atau tidak. Yang ketiga, ada fokus pada nilai merek. Komunikasikan kepada konsumen bahwa merek berkomitmen untuk menjaga integritas dan etika bisnis. Yang keempat, tanggapan terhadap konsumen. Siapkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran konsumen. Selalu bersikap responsif terhadap media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Yang kelima, rencana pemulihan untuk membuat rencana pemulihan untuk memulihkan reputasi merek dengan cara berkampanye baru atau menggunakan kolaborasi yang lebih sesuai. Selanjutnya yaitu adalah pemantauan dan analisis. Setelah merespon, terus pantau reaksi publik dan juga menganalisis dampak dari langkah-langkah yang diambil. Tentunya ini sangat membantu merek untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah tentunya belajar dari pengalaman. Setelah situasi mereda, melakukan evaluasi internal untuk memahami bagaimana skandal ini bisa terjadi dan juga bagaimana mencegah hal serupa di masa depan, termasuk dalam memilih influencer. Sekian presentasi pada siang hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi yang kita sampaikan sangat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.